Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lende Sekawail. Saya dari Universitas Patimura. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN Angkatan tahun 2018. Di siang hari ini, saya akan memberikan materi singkat kepada teman-teman semua mengenai sistem politik. Dan materi yang akan saya bahas ini terdiri dari beberapa slide. Slide yang pertama itu berbicara tentang peta dan konsep sistem politik, dan slide yang kedua itu berbicara tentang fungsi sistem politik, slide ketiga itu berbicara tentang suprastruktur politik, dan slide keempat itu berbicara tentang infrastruktur politik. Yang pertama, mengenai peta dan konsep sistem politik. Dalam peta konsep sistem politik Indonesia, di dalamnya itu terbagi atas infrastruktur dan juga suprastruktur politik. Kita juga dapat mengetahui pengertian sistem politik, fungsi, dan kapabilitas menurut pendapat para ahli. Di dalamnya juga kita dapat mengetahui ciri umum dan macam-macam sistem politik dan juga demokrasi sebagai sistem politik. Dalamnya juga kita dapat mengetahui infrastruktur politik yang mana terbagi atas pasca kemerdekaan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi, dan juga tokoh politik. Kita juga dapat mengetahui apa itu suprastruktur politik. Yang pertama, tentang apa itu sistem politik. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem politik, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sistem. Sistem itu adalah suatu kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem politik itu adalah suatu kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu menurut pendapat saya. Ada juga menurut beberapa pendapat para ahli tentang sistem politik. Pendapat yang pertama itu menurut Rusandi Sumataputra. Ia mengatakan bahwa sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama yang lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Yang kedua itu menurut David Easton. Ia mengatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diperbiasakan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai disosialisasikan secara otoritas kepada masyarakat. Yang berikut itu tentang Robert Dahl. Robert Dahl mengatakan bahwa sistem politik itu merupakan pola yang tepat dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan aturan-aturan. Nah, jadi itu menurut pendapat para ahli tentang apa itu sistem politik Indonesia. Setelah kita telah mengetahui apa itu sistem politik, kita juga harus mengetahui apa itu kapabilitas. Kapabilitas itu adalah suatu kemampuan sistem politik dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dalam artiannya bahwa kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi, kapabilitas sistem politik ini mengarah kepada seorang yang memiliki kemampuan dalam berpolitis, ia mampu mengelola sumber daya alam, ia mampu mengelola sumber daya manusia, dan ia juga mampu dalam menjalankan aturan-aturan atau tugas dan tanggung jawab yang ia punya. Kemudian, sistem politik juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen-komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan yang dimana kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau di luar sistem. Yang ketujuh, adanya kebudayaan politik atau terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem politik. Untuk teman-teman semua, dalam sistem politik terdiri atas beberapa macam sistem politik. Yang pertama yaitu sistem politik liberal. Sistem politik liberal adalah suatu bentuk sistem perwakilan demokrasi yang bekerja sebagai prinsip liberalisme, yaitu yang bertujuan untuk melindungi hak individu serta menuangkannya pada suatu aturan. Salah satu ciri dari sistem liberal yaitu kekuasaan tertinggi ada pada tangan parlemen. Yang kedua, sistem politik komunis. Sistem politik komunis adalah sistem politik yang memposisikan negara sebagai pengatur dan penguasa penuh atas segala aspek kehidupan bernegara. Dalam sistem politik ini juga, negara tidak hanya menguasai dan mengatur aspek ekonomi,
tetapi juga negara juga mengatur pada aspek keagamaan. Kemudian yang ketiga, sistem politik parlementer. Sistem politik parlementer adalah sistem politik yang menjadikan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem politik terdapat seorang presiden sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, sistem politik presidensial. Sistem politik presidensial adalah sistem politik yang memisahkan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sistem politik presidensial memiliki nama lain yaitu sebagai kongresional. Dalam sistem politik presidensial, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kelima yaitu tentang sistem politik otoriter. Sistem politik otoriter adalah sistem politik di mana segala bentuk peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara berasal dari satu sumber, yakni dari pemangku kekuasaan tertinggi. Sistem politik otoriter dikenal juga dengan sistem politik diktator karena pada sistem politik ini dipimpin oleh seseorang diktator. Yang keenam, sistem politik anarki. Menurut pendapat saya, sistem politik anarki itu segala hal yang dilakukan oleh negara. Hal ini berarti bahwa anarki bukanlah sebuah sistem yang berlaku secara internasional, melainkan hanya sebuah sistem ciptaan dari suatu negara. Sistem politik anarki adalah sistem politik yang merujuk pada konsep anarki yang tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jadi itu adalah beberapa macam sistem politik yang ada. Setelah teman-teman telah mengetahui berbagai macam sistem politik yang ada, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas daripada bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi disitulah peran demokrasi yang sangat penting dalam jalannya sistem politik yang ada. Karena dengan adanya demokrasi pasti di situ adanya musyawarah. Dengan adanya musyawarah pasti kebijakan yang dikeluarkan itu atas keputusan mufakat bersama. Jadi teman-teman, itu adalah jawaban saya mengenai bagaimana demokrasi sebagai sistem politik. Tadi di dalam peta konsep sistem politik itu juga terdiri atas infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Pasti teman-teman akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan juga infrastruktur politik? Jadi menurut saya bahwa infrastruktur politik dan suprastruktur politik itu memiliki makna yang berbeda, teman-teman. Suprastruktur politik itu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada. Misalnya di Indonesia ada lembaga eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Itu yang disebut dengan suprastruktur politik. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok politik yang dimana mereka memiliki peran aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, misalnya itu sebagai partai politik yang ada. Dan di dalam infrastruktur politik kita pun juga akan membahas mengenai tentang infrastruktur pasca kemerdekaan. Ada kelompok penekan, ada kelompok kepentingan, ada media komunikasi dan juga partai politik. Yang pertama itu mengenai dengan pasca kemerdekaan. Pada pasca kemerdekaan itu partai politik itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa, atau mengalami kesuburan pada partai politik karena dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 Agustus 1945 yang mengharuskan agar partai politik untuk menerima atau menampung seluruh aspirasi-aspirasi yang ada pada masyarakat. Dan buktinya pada waktu itu partai politik itu memiliki dasar yang sangat luar biasa. Setiap partai politik itu memiliki dasar ketuhanan, dasar kebangsaan, dasar nasionalisme, dan dasar komunisme atau dasar marxisme. Dan pada saat itu juga terjadi beberapa pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 1991, 1991
kemudian pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1997. Pada ketiga pemilu itu Partai Golkar yang selalu mendominasi atau selalu menjadi pemenang utama. Dan kemudian setelah pemilu yang dilakukan pada tahun 1997 dan masa pemerintahan Soeharto, itu terjadinya krisis moneter yang sangat luar biasa, yang dimana ada terjadinya korupsi, kemudian terjadinya utang negara yang sangat luar biasa. Itu mengenai infrastruktur politik yang ada pada pasca kemerdekaan. Yang kedua mengenai kelompok penekan. Kelompok penekan itu lebih memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak suatu pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pemimpin yang bergerak ke arah yang diinginkan atau justru berlawan dengan desaknya. Jadi kelompok penekan ini misalnya itu demonstrasi dan juga teroris. Yang berikutnya itu tentang kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik dan memperoleh keputusan yang menguntungkan dan menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan ini seperti ormas, seperti LSM dan lain-lain. Kemudian yang berikut itu tentang media komunikasi. Jadi media komunikasi ini teman-teman bertujuan untuk menginformasikan seluruh informasi yang ada pada partai-partai politik atau kegiatan politik yang ada. Kemudian yang berikut tentang tokoh politik. Tokoh politik ini adalah berkaitan dengan aktor-aktor politik, berkaitan dengan para politisi-politisi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik. Jadi teman-teman, itu adalah pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai peta dan konsep sistem politik yang ada pada slide yang pertama. Di slide kedua ini saya akan membahas tentang fungsi sistem politik. Jadi sistem politik teman-teman memiliki fungsi. Yang pertama itu fungsi sosialisasi politik, yang kedua rekomen politik, dan yang ketiga itu komunikasi politik. Yang pertama mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu bagaimana mengembangkan dan memperkuat sikap politik, peran politik, administrasi, dan peranan judisial melalui keluarga, sekolah, dan media. Jadi kita lihat bahwa sosialisasi politik kita dapat itu seperti di sekolah atau di kampus, yang dimana ada guru-guru, atau di sekolah itu kan kebanyakan tuh guru yang memberikan materi tentang bagaimana sikap politik, bagaimana cara berpolitik. Kemudian seperti di kampus juga sama halnya sepertinya di kampus, sosialisasi politik itu dilakukan lewat cara mengajar atau yang dilakukan oleh para dosen. Seperti saya di PPKN itu kami diajarkan tentang sistem politik, tentang partai, tentang ilmu politik yang ada. Nah, itu bagaimana cara kita bagaimana bersikap dalam berpolitik, bagaimana cara-cara kita dalam beretika dalam berpolitik. Dan kemudian yang kedua itu mengenai rekrumen politik. Rekrumen politik ini adalah penyeleksian atau seleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan. Jadi rekrumen politik ini seperti kita lihat pada partai politik, yang dimana para anggota-anggota politik itu pasti akan memilih salah satu orang yang menjadi aktornya untuk dicalonkan menjadi seorang politisi yang memiliki kemampuan untuk berpolitisi ke depannya. Dan kemudian yang ketiga itu komunikasi politik. Komunikasi politik ini berkaitan dengan informasi mengalir dari masyarakat melalui berbagai struktur dalam masyarakat. Itu biasanya dilakukan oleh struktur masyarakat seperti RT. Itu berkaitan dengan fungsi sistem politik yang ada. Ya, jadi teman-teman, itu mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dari sistem politik. Yang berikut saya akan membahas tentang suprastruktur politik yang ada pada slide ketiga dan infrastruktur politik yang ada pada slide keempat. Tadi sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit
pada slide pertama, yaitu mengenai peta dan konsep dan sistem politik, yang mana di dalamnya itu terdiri dari infrastruktur politik dan juga suprastruktur politik. Jadi suprastruktur dan infrastruktur politik ini memiliki arti yang berbeda, yang dimana kalau bicara tentang suprastruktur politik berarti kita bicara mengenai lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Sedangkan infrastruktur politik ini berarti kita berbicara dengan kelompok-kelompok politik yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Jadi suprastruktur politik ini pertama itu berkaitan dengan penguasa atau pemerintah yang berkuasa, yang memerintah. Di dalam suprastruktur politik ini terbagi atas 3 lembaga. Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Lembaga eksekutif ini berkaitan dengan presiden juga dan juga wakil presiden. Sedangkan lembaga legislatif ini berkaitan dengan lembaga DPR, MPR, dan lain-lain. Sedangkan lembaga yudikatif, teman-teman, itu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Sedangkan infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politik ini, teman-teman, tadi sudah jelaskan bahwa infrastruktur politik ini berkaitan dengan kelompok-kelompok politik yang melakukan kegiatan-kegiatan politik atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik, dalam artiannya partai-partai politik. Infrastruktur politik ini berkaitan dengan kekuasaan politik yang dikuasai, yang diperintah. Dalam infrastruktur politik ini ada beberapa hal. Di dalamnya itu terdiri atas masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, dan juga birokrasi. Yang pertama itu tentang masyarakat. Masyarakat itu adalah sejumlah orang yang tinggal pada suatu wilayah yang dapat berinteraksi satu sama lain lewat kerjasama yang mereka lakukan. Yang kedua itu kelompok kepentingan. Berbicara tentang kelompok kepentingan itu bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan serta menghindari keputusan-keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan ini seperti LSM dan juga ormas-ormas yang ada. Kemudian yang berikut ketiga itu tentang kelompok penekan. Kelompok penekan ini lebih memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak suatu pihak yang berada dalam pemerintah atau pemimpin untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru melawan dengan cara-cara yang mendesak. Kelompok penekan ini bisa kita lihat, bisa kita contohin seperti demonstrasi dan juga teroris. Dan juga yang berikut keempat itu partai politik. Partai politik itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan serta cita-cita serta dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum. Yang berikut yang terakhir itu tentang birokrasi. Birokrasi itu merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, serta pembagian kerja yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan militer. Ya, jadi teman-teman, itu mungkin materi serta pembahasan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua tentang sistem politik. Mulai dari pembahasan yang pertama itu tentang peta dan konsep sistem politik, yang kedua tentang fungsi sistem politik, yang ketiga tentang suprastruktur politik, serta yang terakhir itu tentang infrastruktur politik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.